Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya ya Allah, kita inginkan kebaikan dan kita berlindung dari segala kejahatan dari tempat ini, dan kita berlindung dari semua kejahatan daripada penduduknya dan di antara keduanya. Itu Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang tidak berkeinginan baik kepada kita, dengan ada doa ini mudah-mudahan Allah hindarkan dari keinginan jahatnya. Seperti itu ya. Dan sebagainya Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbihi. Ya Allah, cintailah aku ya Allah, cintailah aku kepada orang-orang yang bagaimana semuanya ini yang mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Apapun amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah kita akan cintai, dan orang-orang yang mengabdi kepada Allah juga kita cintai. Semuanya dari mana-mana, karena mengabdi kepada Allah maka harus kita cintai, seperti itu, karena kita adalah Islam dan Islam itu adalah bersaudara. Sekarang ini kita adalah dari kota Jambi, ada yang dari kota Bukit Tinggi, yang mirip. Dan ada dari Tanjab Timur, ada dari Pinang tadi ya. Pinang Mas ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut dengan Bapak Ibu ya. Ini mumpung tidak ada polisi ya. Dulu Masjid Nabawi ini kecil. Cuma kira-kira sekitar 30 meter saja, nggak sampai satu rantai kata orang Medan. Kecil saja tempatnya, dan kemudian tanahnya itu tanah dari tanah, lantai dari tanah. Tidak ada semen pada saat itu. Sekarang aja ada semen, ada keramik, granit dan sebagainya. Dulunya tanah. Dan kemudian tempat tersebut dulunya itu punya suatu kaum, yang dimana kaum tersebut adalah mempunyai tanah itu, dan Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada kaum itu ya, kira-kira berapa harga ini, berapa harga tanahnya. Ketika ditanya Rasulullah, mereka jawab, tidak, ini tidak dijual lah, sepertinya tidak dijual, dan kami hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kemudian dibangun Masjid Nabawi ini ya Bapak Ibu. Luar biasa. Nabi itu Bapak Ibu kalau bergerak ya, dan juga para sahabat yang lain, itu bukan bangun rumah yang pertama. Yang dibangun itu adalah masjid. Kalau kita dari tanah untuk rumah atau kos-kosan atau investasi, atau beli tanah untuk dijual lagi, gitu kan? Kalau Nabi tidak. Nabi itu selalu kalau datang satu tempat, nanti kalau besok kita insya Allah akan bergerak keluar, kita akan kunjungi Masjid Quba. Datang ke perkampungan Quba, maka Nabi kemudian mendirikan Masjid Quba, gitu. Masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah yang kedua, didirikan juga masjidnya. Dan kiri masjid, maka Rasulullah itu berada di samping masjid itu. Maka di situ di dalam nggak tahu ya, kalau bapak tidak tahu itu ada yang namanya makam Nabi, ada namanya mimbar Nabi. Makam Nabi itu dulu adalah rumah, di sampingnya adalah yang namanya masjidnya. Ini makam Nabi yang dulu ada rumah Nabi, di sini adalah mimbar Nabi yang dibangun oleh para sahabat ya. Di tengah-tengahnya itu adalah masjid. Maka kubur di rumah bersama Aisyah radhiyallahu anha itu. Maka kemudian di tengah-tengahnya inilah adalah masjid antara rumah dan mimbar ya. Inilah adalah masjid. Kira-kira jaraknya sekitar 30 meter lah. Panjangnya dan lebarnya hampir bersamaan, antara 20 meter ke 30 meter gitulah. Kira-kira sekitar 600 meter persegi lah gitu sekarang ini. 600 meter persegi. Kecil aja. Jadi Bapak Ibu sekarang coba niatkan di dalam hati, Bapak Ibu sekarang beli tanah yang ukurannya segitu, seakan-akan seperti yang kita ceritakan inilah.
Ada tanah, tabung, kemudian dirikan masjid. Nah, seperti itu. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian masjid itu dibangun atas dasar takwa. Tadi seperti yang saya sampaikan, tidak ada semen, yang ada adalah tanah. Ya, tanah itu Bapak Ibu yang lucunya ya kan. Dulunya itu tempat makam. Makam itu artinya kuburan. Maka kuburannya kemudian diangkat, dipindahkan ke tempat yang lain. Ya. Kemudian ada juga situ puing-puing. Maka puing-puing itu diratakan dengan tanah. Nah, seperti itu. Dan juga di dalamnya ini ada juga pohon kurma. Maka kemudian pohon kurmanya ditebang. Baru bersama-sama para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian didirikanlah masjid dan dibangun atas dasar takwa namanya. Takwa. Nah, sekarang ini kadang-kadang enggak. Sudah kita menyumbang, maka selalu disampaikan dengan yang lain ya. Jangan, karena nanti efeknya nanti kita menjadi ria dan berbangga-bangga dengan diri kita gitu. Maka ketika menyumbang untuk masjid, gak usah sebutkan nama, sebutkan aja dari hamba Allah. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sambil kita mau menuju ke sana, lihat sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita itu adalah pintu 1 yang disebutkan bab salam. Itu bab salam itu. Itu yang lebar, namanya adalah bab salam. Bab itu namanya adalah pintu, ya. Bab itu apa? Pintu kalau di sini. Babus salam, bab pintu salam, pintu pertama. Dan kemudian kalau kita luruskan itu menuju makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu nggak tahu, karena nggak pernah masuk ke situ, laki-laki yang bisa. Ya. Betino Ibu-ibu tidak boleh, betina boleh dak, Pak. Betino tuh cewek kalau bahasa Jambinya. Iya. Betino boleh dak kalau ibu tidak boleh. Betino. Bukan lanang ya. Laki-laki ya, betino itu laki-laki ya. Pakai no. Kan betino pakai o. Baik Bapak Ibu, tadi seperti yang tadi saya sebutkan, ya, ini adalah masjid. Kalau keutamaan masjid itu juga banyak. Masjid itu adalah, kalau masjid itu, Bapak Ibu, ada orang yang pulang pergi ke masjid, ya, maka kata Nabi, saksikanlah dia itu orang beriman. Kalau laki-laki, kalau kita punya suami, pergi ke masjid, pergi. Karena kata Nabi, ya, orang yang bolak-balik ke masjid ini, kata Nabi, saksikan dia orang beriman, gitu, ya. Laki-laki, hukumnya sunnah muakkad. Tapi kalau bagi orang yang di masa enggak, hanya wajib kalau berdosa. Kalau kita di Indonesia ke masjid itu, kalau enggak ke masjid di mana? Enggak apa-apa kan? Tidak berdosa. Tapi kalau di sini berdosa. Masa ambal yang mengatakan setiap orang laki-laki wajib ke masjid. Tapi kalau di Indonesia, besar masjidnya besar seperti hanya 1000, ya, 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali, ya. Namun bukan berarti pahala 1000 kali lebih sedikit daripada 100.000 dari Masjidil Haram, beda, ya. Kalau di sini Rasul sampaikan, Allahumma barik lana fi Madinah. Ya Allah, berkahilah kota Madinah. Kata ulama, katakan udara-udaranya, seluruh yang berada di Madinah itu adalah berkah. Ya. Maka kita buktikan kok, enak nggak? Enak nggak menggarap udara? Segar. Sama gini, buang napasnya, tarik napasnya, buang pelan-pelan. Rasakan bahwasanya kita berada di kota Madinah ini menghirup udara yang begitu segar, ya, begitu nyaman, begitu enak, sesuai dengan tubuh kita. Saya katakan lagi, Allahumma barik lana. Kami sayang ya Allah dengan kota Madinah ini, ya. Kami sayang, ya Allah. Kami cinta dengan kota Madinah. Dan sedang kami berada di kota Madinah ini menjadi lebih sehat kami, ya Allah.
Amin, amin. Tuhan, ya Allah. Amin, amin. Jadi barokah kehidupan kami, ya Allah. Amin. Suami istri menjadi lebih akur, ya Allah. Amin, ya Allah. Lebih menyayangi, ya Allah. Amin, ya Allah. Mencintai, lebih harmonis. Dan insya Allah nanti kami ini semua menjadi keluarga sakinah, mawaddah. Amin. Keluarganya kami berada di Amin. Amin. Ya Hidup Rabbal lagi Alamin. udaranya, Bu. Hidup lagi. Pelan-pelan. Kami sayang dan hormat kita. Sayang kembalikan kami kembali, ya Allah. Kembali ke kota. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu koneng. Mantap, mantap. Air, air. Air, 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 air. Wisata, tempat wisata. Di sini kita nggak lama-lama kan, kira-kira sekitar 15 menit ya. Di sini kita kunjungi pemakaman baru. Baik Bapak Ibu ya. Ini adalah di depan kita namanya Masjid Al-Gamamah ya. Masjid Al-Gamamah. Didirikan 1, 2, 3. Ada beberapa kejadian di dalamnya dan bukan pada zaman Rasulullah SAW ini didirikan. Ya, ini didirikan untuk hadis ya. Walaupun ada hadis ya. Dulunya pertama-tama sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW berada di tempat ini di tanah lapang. Ya, maka beliau mengatakan sholat Idul Fitri itu lebih baik di tanah lapang begitu, kan di masjid. Karena Rasulullah SAW melaksanakan di sini sholat Id. Karena cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Pada saat itu ada panah yang menghina. Karena Nabi tadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan awan di atas Nabi sehingga Nabi tidak kepanasan. Itulah ada namanya gamamah. Itu saja sebenarnya ya, gamamah. Jadi tempat ini kemudian karena adanya kejadian tersebut, maka pemerintah kemudian mendirikan yang namanya masjid ini. Maka kalau kita sholat di masjid ini bukan merupakan sunnah, ya, tapi ini didirikan sebagai apresiasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dinaungi oleh awan sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kepanasan. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuat ya, berperang aja kuat. Mau siapa lawan Nabi pun kuat Nabi. Apalagi dengan panas ya, panas biasa bagi Nabi. Tapi ini adalah rasa cinta Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diturunkan awan sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kepanasan. Ini adalah yang kedua itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, kalau seluruh umat manusia ini kita beramalnya tidak akan bisa melebihi daripada amal yang telah dikerjakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita istimewa semuanya, amalnya semua tidak bisa melebihi. Jadi kalau misalnya sahabat, saya sebutkan nama sahabat Abu Bakar Siddiq, kita langsung sebutkan radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu sebagai rasa kita pada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu. Seperti kita, saya kan nggak manggil nama ibu, nama langsung kepada sahabat. Guys, inilah Masjid Rasulullah. Dan
itu adalah Masjid Abu Bakar. Kan cinta pada umatnya. Banyaknya bukan kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, ketika kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita coba bayangkan Bapak Ibu, kita ini sekarang berada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang mana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di depan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan kita, memandang wajah kita, senyum bangga dengan kita, karena kita sudah jauh-jauh dari Jambi, dari bukit, jauh kita Bapak Ibu, datang kemari. Hai Nabi, kami datang wahai Nabi. Hai Nabi, salam kami untukmu ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Cinta kepadamu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupakan kami wahai Rasul. Kita akan bertemu wahai Rasul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Rasul, ingat kami. Ingat kami di saat kami sangat membutuhkan syafaatmu ya Rasul. Bapak Ibu, sudahkah kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita cinta, melaksanakan sunnahnya. Bila kita laksanakan sunnahnya, insya Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, sekarang bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian bayangkan menggapai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, mulai kita mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lembutnya tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian izin Allah kita peluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan pondok. Assalamualaikum sahabat Ikhwan fillah. Inilah Masjid Nabawi. Di atas kubah itulah kemarin atau tadi malam kami melaksanakan sholat tarawih, karena ketika mau masuk ke dalam masjid sudah terdengar suara azan, otomatis pintu dasarnya, lantai dasarnya itu ditutup, dan yang terlambat hanya boleh di lantai 9 atas atau lantai dasar kubah di atas. Setelah kita sholat semuanya, halo guys, inilah baki pemakaman umum makam para sahabat. Sayyidina yang dari zaman Rasulullah hingga kini luas areanya tidak pernah berubah. Assalamualaikum ya ahli ya muslimin wal muslimat. Karena insyaallah kumlaku lana walakum Allahumma ghafir lil ahlil baki al ghurfah. Itu dia Bu. Jadi ketika kita selalu melewati pemakaman muslimin, kita sampaikan
Assalamualaikum ya ahli diyar, ya darul qaum mukminin wal muslimat. Kampung kita paling setahun sekali kalau ingat, kalau enggak ya sudah. Kalau di sini Bapak Ibu tidak mengenal siapapun, baik itu keluarganya, siapapun itu. Yang penting semua berdoa agar seluruh penghuni baki ini diampunkan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, silahkan pada kesempatan ini bukan hanya kita doakan ampunan kepada penghuni baki, kita juga jangan lupa untuk mendoakan ampunan juga untuk keluarga kita. Ala hazinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا تقبل وسلم اللهم صل Ya Allah ya Tuhan kami hari ini ya Allah berziarah Rasul, berziarah bagi, berziarah ke beberapa masjid. Ya berikanlah perjalanan ini ya Allah merupakan keberkahan kehidupan kami. Ya Allah dengan perjalanan ini ya Allah Kau tambahkan rezeki kami ya Allah, Kau tambahkan rezeki kami ya Allah, Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan ya Allah lindungilah keluarga kami yang kami tinggalkan, jagalah mereka ya Allah, kasihlah petunjuk ke jalan yang lurus bagi keluarga kami dan terutama bagi diri kami ya Allah, agar kami berada selalu di jalan kebaikan. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Minna wa minkum taqabbal. Inilah guys yang di pelataran Masjid Nabawi. Di halamannya ada seperti payung-payung ini. Namun ketika payung-payung dibuka, begitulah keadaannya, menyerupai tiang-tiang yang cantik juga. Dan itu adalah Masjid Nabawi.